Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Hari ini kita akan mereview 2 unit yang sudah kita pelajari. Unit 7, The Four Seasons, dan Unit 8, Our House. Kita mulai dari Unit 7 dulu ya. Unit 7 ada The Four Seasons atau 4 musim. Kita kemarin sudah belajar seasonal activities, kegiatan-kegiatan musiman, dan asking about what time of year people usually do things. Menanyakan tentang waktu atau musim apa orang-orang biasanya melakukan sesuatu. Di halaman 79 kita kemarin sudah belajar ini ya. Kita langsung ke contoh aja ya. Oke, sebelum itu lihat di sini kita sudah belajar 4 musim. Ada winter, ada spring, summer, dan autumn. Nah, keempat musim ini, kalian masih ingat artinya apa? Coba dilihat, perhatikan gambarnya. Winter artinya musim salju. Spring, lihat. Spring ditandai dengan munculnya bunga-bunga. Spring artinya musim semi. Lalu ada summer. Summer artinya musim panas. Dan autumn artinya musim gugur. Tetapi kalau di buku di situ bukan autumn tetapi fall. Sama saja artinya ya. Di buku tulisannya fall. Fall dengan autumn sama. Jadi winter musim salju, spring musim semi, summer musim panas, dan fall musim gugur. Diingat ya. Oke, kita bisa langsung masuk ke contoh. Lihat gambar. Nah, di sini kalimatnya he makes a snowman in the winter. Jadi kalimat di halaman 79 ini kita fokus ke tambahan s dan yang tidak ditambahkan s di kata kerja. Perhatikan di sini subjek. Jika subjeknya hanya ada satu, contohnya she, he, it, atau nama orang yang hanya sendiri, maka di kata kerja ditambahkan huruf s. Ya, ditambahkan huruf s setelah kata kerja. He makes a snowman in the winter. Dia membuat sebuah boneka salju di musim salju. Paham? Kita lanjut ke contoh nomor 2. Perhatikan, orangnya ada banyak. Nah, kalau orangnya ada banyak, kata kerjanya, perhatikan, tidak ditambahkan huruf S. Jadi, tetap go. They go to the beach in the summer. They go. Kecuali kalau orangnya hanya ada satu. Kalau orangnya hanya ada satu, berarti dia goes. Nah, di sini karena orangnya ada banyak, jadi hanya tetap menggunakan go, bukan goes. Jadi pahami? They go to the beach in the summer. Mereka pergi ke pantai in the summer, saat musim panas. Oke, lanjut ke contoh nomor 3. Lihat. Nah, di sini subjeknya menggunakan I. I plant flowers in the spring. Saya menanam bunga-bunga di musim semi. Plant, perhatikan kata yang berwarna merah ini
plan, walaupun orangnya hanya satu, tetap kalau subjeknya menggunakan I, dia tetap plan, tidak ditambahkan huruf S. Paham? Jadi, I plant flowers in the spring. Nah, tetapi kalau subjeknya diganti she, perhatikan subjeknya she, maka kata kerja ditambahkan huruf S. She plants. Perhatikan bedanya antara plant dengan plants. Perhatikan perbedaannya terletak di subjek. I plant, she plants. Dapat dipahami? Oke ya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke kalimat selanjutnya. Di buku ada di halaman 83. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, lihat. Di sini ada seorang anak laki-laki sedang memakan es krim. Pertanyaannya, does he eat ice cream in the summer? Does he eat ice cream in the summer? Perhatikan, jika kata tanya diawali kata does, maka kalimat jawaban juga memakai kata does. Does he eat ice cream in the summer? Apakah dia memakan es krim saat musim panas? Kamu perhatikan nih. Saat itu sedang musim apa ya saat ini nih? Nah, kalau sedang musim panas, jadi jawabannya yes, he does. Perhatikan ya. Pertanyaannya does, jawabannya does. Oke, perhatikan juga subjeknya. Jika he, maka jawabannya he juga. Yes, he does atau no, he doesn't. Masuk ke contoh nomor 2. Lihat, mereka sedang camping. Nah, do they go camping in the winter? Kenapa do? Kenapa bukan does? Do digunakan karena mereka orangnya banyak nih, menggunakan they. Do they, bukan does they, tetapi do they. Nah, jika pertanyaannya do, maka nanti jawabannya juga menggunakan do. Do they go camping in the winter? Apakah mereka pergi camping saat winter? Perhatikan gambarnya, tentu saja bukan ya. Jadi jawabannya no, they don't. Betul ya, perhatikan. Pertanyaannya do, jawabannya do. Kalau no, jadi no, they don't. Kalau yes, yes, they do. Oke, dapat dipahami? Kita bisa lanjut ke contoh berikutnya. Nah, lihat. Pertanyaannya, do they go sledding in the winter? Apakah mereka berseluncur saat musim salju? Do they? Orangnya ada 2, maka menggunakan they, do. Seperti tadi sama ya. Nah, ini karena jawabannya iya, maka jadinya yes, they do. Perhatikan, ingat ya. Pertanyaannya do, jawabannya do. Pertanyaannya does, jawabannya does. Kita lanjut lagi ke contoh terakhir. Perhatikan kata tanyanya. Does she rake leaves in the spring? Apakah dia menyapu dedaunan saat musim spring? Saat musim semi? Tentu saja tidak. Perhatikan gambarnya. Ini saat musim gugur ya di gambar ini. Gugur bahasa Inggrisnya fall atau autumn. Nah, ingat perhatikan kata tanyanya. Pertanyaannya does, jawabannya does. Karena no jadinya no, she doesn't. Pertanyaannya she, jawabannya she. Pertanyaannya he, jawabannya he. Kecuali jika pertanyaannya pertanyaannya you, maka jawabannya I.
Do you? Jawabannya yes I atau no I. No I don't, yes I do. Ingat ya, pertanyaannya you, jawabannya I. Pertanyaannya she, jawabannya she. Pertanyaannya they, jawabannya they. Oke? Kita lanjut ke unit 8, our house atau rumah kita. Unit 8 ada di halaman 88. Di sini kita sudah belajar things around the house, barang-barang di sekitar rumah, dan describing what is in the rooms of a house, mendeskripsikan apa yang ada di dalam ruangan. Oke, kita lanjut ke lihat kalimat. Di sini kita belajar there is dan there are. There is, perhatikan, there is untuk yang hanya satu bendanya, there are untuk yang dua atau lebih. Ciri-cirinya, there is, kata bendanya diawali dengan huruf e atau en, ya. Kemudian kalau there are, kata bendanya ditandai dengan di depannya ada jumlahnya, jumlah barangnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu di akhir kata bendanya ditambahkan huruf S. Oke, sudah terlihat bedanya? Jadi itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, perhatikan foto ini. Ini ruangan apa ya? Kalau ada sofa seperti ini, maka ini living room. Nah, perhatikan, there is a plant in the living room. Ada sebuah tanaman di living room. Coba mana tanamannya? Nih, lihat, ada sebuah tanaman di living room. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau ruang tidur bahasa Inggrisnya apa ya? Ruang tidur bahasa Inggrisnya bedroom. Perhatikan kalimatnya. There are 2 lamps in the bedroom. Ada 2 buah lampu di dalam kamar tidur. 1, 2. Ada 2 buah lampu di kamar tidur. Lalu, there is a picture in the bedroom. Ada sebuah gambar di dalam kamar tidur. Dapat dipahami? There is dan there are. There is, ciri-cirinya ada huruf e dan kata bendanya tidak diakhiri huruf s. Kalau there are, ada jumlah bendanya dan di akhir kata benda diakhiri huruf s. Oke ya, kita lanjut. Nah, kalau ruang makan bahasa Inggrisnya apa ya? Ruang makan bahasa Inggrisnya dining room. Perhatikan kalimatnya. There is a table in the dining room. Ada sebuah meja di dining room. Berikutnya, there are 4 chairs in the dining room. Ada 4 buah kursi di dining room. Sudah bisa dipahami ya perbedaan there is dengan there are? Sekali lagi nih, Ibu ingatkan. There is, ciri-cirinya ada huruf A dan di akhir kata bendanya tidak ada huruf S. Lalu kalau there are, ada jumlah bendanya, lalu di akhir kata benda diakhiri huruf S. Sudah dipahami ya? Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ada di buku halaman 93.
Perhatikan, yuk kita review lagi. Perhatikan gambar kucing di sini. Kucing dengan benang. In front of, kucingnya ada di depan benang. Jadi in front of artinya di depan. Lalu ada behind. Perhatikan, kucingnya ada di belakang benang. Jadi behind artinya di belakang. Lalu on. On, kucingnya ada di atas benang. Jadi on artinya di atas. Terakhir ada next to. Next to, si kucing ada di samping benang. Jadi next to artinya di samping. Ingat ya, sekali lagi, in front of artinya di depan, behind artinya di belakang, on di atas, next to di samping. Ingat baik-baik. Kita ke contoh. Perhatikan, ini ada living room, foto living room. Where is the table? Di mana meja itu? It is in front of the sofa. Itu ada di depan sofa. Kenapa where is? Bukan where are. Where is karena mejanya ada satu. Jadi menggunakan where is. Jika pertanyaannya where is, maka jawabannya it is. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya is, jawabannya is juga. Where is the table? Di mana meja itu? It is in front of the sofa. Itu di depan sofa. Kita lanjut ke foto berikutnya. Ini ada bedroom. Where are the lamps? Di mana lampu-lampu itu? Perhatikan kenapa where are? Karena lampunya ada 2. Jadi menggunakan where are. Where are the lamps? They are next to the bed. Mereka ada di samping the bed, kasur itu. Perhatikan, pertanyaannya are, jawabannya are juga. Lalu di sini juga menggunakan they bukan is, karena they untuk kata yang ada banyak. Where are, jawabannya they are. Where is, jawabannya it is. Dapat dipahami? Kita lanjut ya. Nah, ini ada living room lagi nih. Pertanyaannya, where is the window? Di mana jendela itu? Coba cari mana jendelanya. Jendelanya ada di sini nih. Ini jendela. Jendela yang ini ya yang dimaksud. It is behind the sofa. Itu ada di belakang sofa. Kita lanjut ya. Nah, terakhir pertanyaannya, where are the plants? Di mana tanaman-tanaman itu? Where are the plants? Nih tanamannya dari sini nih. Nah, menggunakan are karena ada banyak. Jawabannya, they are on the dresser. Mereka ada di atas dresser atau lemari. Dapat dipahami? Jadi, in front of di depan, behind di belakang, on di atas, next to di samping. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Semoga dapat dipahami ya reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang waktunya latihan. Jangan lupa pertanyaannya ditulis juga ya.